kehormatan banget nih. Saya tahu pasti Pak Bi pasti deg-degan kalau ngundang saya. Karena saya biasa nggak pede yang begini-gini gitu kan. Tapi kembali lagi, tadi pagi saya kesentil banget waktu ikut kelasnya Pak Budi. Beliau bilang kalau kita selalu bersifat inferior, kita nggak akan pernah bisa maju gitu loh. Dan memang saya akui selama ini saya selalu serba takut gitu loh, sehingga ada banyak hal yang saya putuskan nggak pas gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan biarpun usia udah kepala 5, masih tetap tumbuh dan harus belajar terus gitu loh. Jadi Pak Bi, kalau kita cerita mula, sebetulnya ini banget ya, apa ya, spesifik banget. Mula itu kan suatu creative hubs yang kita kepingin banyak sekali teman-teman seperti mulanya sih kita memang menyediakan tempat untuk teman-teman UKM untuk tumbuh dan berkembang. Karena saya kan mendapat tugas dari Pemprov DKI untuk mengelola satu tempat di Citos. Tempat yang begitu bagus, seharusnya kalau saya nggak untung bodoh gitu loh. Tapi ternyata memang nggak untung gitu loh. Kenapa? Karena sulit sekali, sulit sekali manakala kita berconnecting dengan teman-teman UKM. Saya juga UKM, tapi kembali lagi sekian persen, sekian banyak teman-teman UKM yang kepingin tumbuh merubah pola berbisnisnya itu nggak banyak di zaman itu ya, di tahun 2009. Dan ini berjalan terus sampai saya bilang, udah 5 tahun kok nggak tumbuh-tumbuh nih tempat nih gitu. Yang ada saya berdarah terus, bleeding terus. Tapi kembali lagi karena semangat UKM-nya jalan terus gitu kan. Sehingga berpikir gitu, kira-kira tempat ini akan dijadikan tempat apa ya supaya lebih bermanfaat gitu. Nah, muncullah ide waktu itu tahun 2014 kan coworking mulai tumbuh nih. Di Jakarta belum sebanyak di Bali, tapi karena kebetulan saya banyak berinteraksi di Bali, jadi agak sedikit lebih paham gitu kan. Muncullah konsep ini gitu loh. Jadi kami melahirkan mula bukan cuma sekedar co-working space, tapi kita kepingin teman UKM, startup, dan juga profesional yang memang butuh tempat untuk memulai usahanya, memulai bertambahnya ilmu pengetahuan, itu bisa memanfaatkan mula. Dan juga buat orang-orang model Pak Bi yang ilmunya sudah banyak banget, kepingin dibagi-bagi gitu ke kita-kita, mulai bisa menjadi satu wadah. Jadi kita kepingin menjadi satu wadah yang bermanfaat bagi orang-orang yang ingin berbagi dan mencari ilmu. Seperti itu Pak Bi. Gitu. Ya, memang nggak heran kalau teman-teman UKM itu biasanya merasa inferior dan makanya selama 5 tahun bleeding aja itu mula bisa dipahami karena problem teman-teman UKM itu bukan kapasitas, bukan juga ilmu ya, yang menjadi problem dari teman-teman di UKM itu adalah mindset. Jadi mindset bahwa UKM itu boleh kecil, boleh bodoh, boleh rugi, boleh gagal. Kalau ditanya kenapa gagal? Loh, saya kan UKM, Pak. Gitu. Lo kan ada ilmu marketing. Kok nggak tahu? Saya kan UKM, Pak. Jadi UKM itu menjadi pembenaran atas sebuah inferioritas tadi. Gitu. Betul, Pak. Jadi Pak Budi benar bahwa kalau di korporat itu memang wajib hukumnya kita harus yakin dan mempunyai confidence yang tinggi pada waktu kita mulai sebuah usaha. Memang itu demikian adanya. Tapi sulit sekali ketika saya berhadapan dengan teman-teman UKM. For your information, saya sampai dengan tahun 2012 itu kira-kira 42 tahun karir saya itu berurusan dengan korporat. Ya. Korporat yang strukturnya lengkap, sistemnya lengkap, pasukannya juga lengkap, staffingnya lengkap, skillnya yang juga lengkap, sehingga kerjaan saya itu hanya satu bagian saja. Ya, setelah semuanya lengkap, baru kemudian saya kerja untuk membesarkan brandnya. Tapi dengan teman-teman UKM ini, dari ujung ke ujung ya, jadi harus ngajarin produksi gimana, marketing gimana, selling gimana, branding gimana,
copywriting gimana. Jadi memang demikian adanya. Nah, dengan usaha Mbak Eti selama ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman UKM? Apakah istilah saya berani datang nggak ke co-working space kayak Mula? Karena pengalaman saya nih, kalau kantor saya kasih karpet, UKM nggak berani masuk. Kira-kira seperti itu. Silakan. Betul banget Pak Bi, gitu loh. Kita sampai kalau kita karena kita kan di bawah Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, kita udah membentuk kembali lagi Mula bukan cuma sekedar co-working yang menyediakan tempat untuk orang bekerja gitu Pak. Jadi kita nggak cuma space aja, tapi kita berpikir bagaimana kita memiliki program-program yang dibutuhkan oleh teman-teman UKM, dan program-program tersebut kami buka. Jadi program kami itu program free sampai hari ini tuh banyak sekali yang dilakukan di Mula. Itu kami berharap teman-teman yang memang butuh untuk menambah ilmunya boleh datang ke Mula gitu. Kita sampai bersurat misalnya ke dinas gitu kan, kita ini mengundang ada pembelajaran ini dan ini gitu loh. Susah sekali Pak nyarinya. Gitu. Jadi memang kembali lagi walaupun saya nggak bisa bilang semua UKM seperti itu, karena manakala saya memasuki komunitas-komunitas yang seperti ada Pak Bi bentuk, atau Pak Budi Satria Isman bentuk, atau beberapa komunitas-komunitas lain yang saya pikir kalau teman-teman mau datang ke Pak Bi, mau datang ke Pak Budi, berarti mereka sebenarnya kepingin maju. Tapi kembali lagi nggak semudah itu juga gitu, karena kadang-kadang seperti tadi Pak Bi bilang, kita berani nggak masuk gitu loh. Saya untuk masuk ke Pak Bi aja honestly mikirnya beribu-ribu kali Pak, sampai Pak Bi mungkin juga ini mau ikutan kelas apa enggak sih, kenapa? Karena nggak pede Pak Bi gitu loh. Terus ikut kelasnya Pak Budi misalnya, itu juga maju mundur, sampai hari ini kadang-kadang saya bilang saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, tapi kembali lagi kalau saya malu terus, kalau saya nggak ini terus, Mula nggak akan pernah tumbuh gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa saya tumbuh suatu pengertian bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Kami harus punya tim, sehingga Mula memiliki tim yang tentunya mengikuti zamannya gitu loh. Jadi saya di Mula punya Pak Agung, Pak Ibung yang memang concern dengan, ya kalau buat saya bahasa kasarnya, beliau peduli dengan cita-cita saya gitu loh. Walau mungkin kalau duduk diam, apa iya bisnisnya ini akan menghasilkan gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang di lingkungan saya yang begitu baik mau mendorong cita-cita saya yang katanya mau numbuhin UKM gitu Pak Bi. Yang Pak Bi tadi bilang susah sekali untuk mendorong teman-teman UKM untuk belajar. Tapi kembali lagi saya nggak putus asa, karena akan semakin banyak teman-teman yang menyadari bahwa naik kelas itu perlu gitu loh. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang ini gitu loh. Ternyata UKM itu kan bisa apa ya, yang Pak Bi katakan bahwa kita nih cepat pivotnya gitu loh, sehingga mungkin hal-hal seperti ini bikin kita lebih survive dibandingkan corporate yang besar-besar di mana birokrasinya sangat panjang gitu Pak Bi. Gitu. Tapi kembali lagi kita selalu woro-woro bahwa Mula itu bukan suatu tempat yang apa ya, menakutkan untuk dimasuki oleh teman-teman UKM, enggak. Kita selalu terbuka dan kita selalu mau duduk bareng apabila ada teman-teman yang mau bikin kelas, bikin workshop. Kita nggak punya dana Bu, kita begini dan begini. Terbuka Pak Bi, gitu loh. Selama slotnya masih bisa kita fasilitasi, kita sangat terbuka sekali untuk hal tersebut. Ya. Jadi yang saya tahu BUMN pun juga menyediakan rumah kreatif untuk teman-teman UKM. Tapi rumah kreatif yang hampir 1.000 itu jumlahnya, atau mungkin sudah lebih dari 1.000, itu tetap kosong gitu. Karena apa ya? Memang UKM itu freewheeler ya. Jadi dia pengen sesuka hati dia, tapi pengen maju kayak korporat. Nah, ini yang hal yang perlu kita tekankan juga, kita motivasi teman-teman ini bahwa disiplin itu perlu. Disiplin itu perlu, mendisiplinkan dirinya sendiri itu perlu ya. Dan
Kalau ditanya, kenapa nggak bisa datang? Oh, saya sibuk dengan dagangan. Oh, saya sibuk dengan apa namanya, dengan jualan. Jadi saya nggak Ya. sempat nambah ilmu. Nah, ini memang apa namanya, sudah menjadi ciri khas dari teman-teman UKM. Jadi eh, kita yang menjadi pengasuh nih dari UKM ya harus sabar ya, harus sabar untuk mulai memberikan rasa percaya pada dirinya sendiri. Saya selalu mengatakan bahwa UKM itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh korporat. Ya. Ini saya selalu tekankan berkali-kali. Salah satu di antaranya, UKM adalah pewaris tunggal kearifan lokal. Yes. UKM adalah pewaris tunggal dari warisan budaya. Jadi kalau korporat itu mau bikin soto, bikin sate itu sate-satean, soto-sotoan gitu. Tidak bisa yang asli benar itu ya, itu ada di tangannya UKM. Nah, jadi UKM itu harus berpendapat bahwa small is the new big. Because you are small, you are big. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Datang ke Pak Abi, nanti saya ajarin. Nah, ini ada perbedaan mungkin ya antara Pak Budi dan saya. Karena Pak Budi itu kan puluhan tahun karirnya beliau itu kan di perusahaan multinasional. Ya. Jadi disiplin ilmu multinasional itu mengharuskan ada survei, ada riset, ada data, ada sesuatu, baru kemudian bertindak. Research and development. Sementara kalau saya, karena saya ini letaknya di antara multinasional dengan konsumen, saya ini menjadi penterjemah antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Nah, itu beda di situ. Makanya saya jauh lebih luas daripada Pak Budi. Kalau Pak Budi strict sekali. Kenapa? Ya itu pegangannya harus begitu. Kalau nggak pakai data, nanti kliromologi, nanti kirologi, nanti cocokologi ya, gitu-gitu. Nah, sementara dunia UKM itu nggak ada yang ngukur garam itu pakai timbangan, baru ditaruh ke masakan, nggak pakai. Dijumput-jumput aja. Semuanya kirologi. UKM itu kirologi. Jangan dipaksa pakai datalogi. Kalau ada yang ngajarin UKM semua pakai data, itu benjol itu. Nah, UKM-nya benjol semua. Karena ya, that's it UKM. Gitu. Nah, jadi paling ya kita giring menuju ke langkah-langkah itu. Nah, Kota Tua. Sekarang mengapa pertimbangan mula membuka space di Kota Tua? Silakan. Oke. Yang pertama, Pak Bi, kalau kita bicara UKM itu kan luas sekali kan. Kalau kita connectingkan dengan pariwisata, maka di dunia pariwisata ini UKM di bawahnya itu banyak banget gitu loh. Sementara kita paham Kota Tua adalah kalau kita boleh katakan Kota Tua itu kan mukanya Provinsi DKI gitu loh. Jadi kalau orang datang ke DKI carinya mana sih? Pasti Kota Tua duluan gitu loh. Sementara kalau kita melihat Kota Tua itu secara fasilitas minim sekali. Kota Tua itu kan luasnya sekitar 334 hektar kalau nggak salah, gede sekali. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita temui di sana, di mana secara culture, heritage itu penuh dengan sejarah. Gitu. Nah, kita memilih Kota Tua, salah satu alasannya adalah hal tersebut, di mana kita ingin memenuhi fasilitas yang ada di Kota Tua, kita memiliki suatu ruang. Jadi mula ada di Kota Tua itu nggak cuma sebagai co-working space, tapi kami ingin mula di Kota Tua menjadi suatu ruang kreasi, berkreasi bagi komunitas yang ada di Kota Tua gitu loh. Jadi di mana fasilitas yang sudah kita rencanakan, kita kepinginnya sih Maret kemarin launching, Pak Bi. Tapi karena COVID ini, kita terpaksa harus mundur. Sementara kita tetap menyiapkan sampai hari ini. Memang pekerjaannya menjadi, kalau speednya 100 menjadi cuma 20 sekarang ini gitu loh, sambil menunggu kondisi membaik kembali. Ya kita sih harapan besar itu menjadi seperti semula, walaupun kalau kita berhitung dengan data, dengan
dengan habit yang dilakukan oleh masyarakat kita, kok kayaknya panjang-panjang lagi nih gitu loh, karena kita nggak apa ya, nggak bareng-bareng gitu loh, nggak bareng-bareng melakukannya sehingga di sini udah selesai, di sini baru mulai, ini muncul lagi, jadi kapan selesainya gitu loh. Tapi kembali lagi, balik lagi ke Mula Kota Tua. Mula Kota Tua ini muncul dari suatu cita-cita kepingin pertumbuhan pariwisata di Kota Tua tumbuh, karena kita kepingin Kota Tua yang begitu cantik, yang begitu syarat dengan cerita dan sejarah. Yang kita ketahui, Kota Tua ini pernah menjadi pusat perdagangan dunia di zamannya. Luar biasa, seluruh dunia melihat Indonesia, lihat Jakarta lewat Kota Tuanya. Kok kita nggak mau menumbuhkan ini, karena yang saya lihat Kota Tua sepanjang perjalanan bertahun-tahun, kalau kita tanya Kota Tua adanya apa sih? PKL. Memang betul itu dipenuhi oleh PKL luar biasa, sehingga kalau menurut ilmunya Pak Bi yang saya tangkap, pasti Kota Tua akan menjadi Kota Tua kaki lima atau Kota Tua PKL gitu kan. Nah itu kita nggak inginkan gitu. Jadi teman-teman komunitas yang memang memiliki cita-cita untuk Kota Tua itu tumbuh, kita bersama-sama, karena kembali lagi mengharapkan pemerintah seperti yang tadi kita katakan, seperti kita singgung Pak Bi, rentetannya panjang banget gitu loh, banyak banget gitu loh. Jadi akan sulit mempelajari sepanjang perjalanan usaha yang saya lakukan. Kita nggak bisa berharap banyak kepada pemerintahan ataupun BUMN gitu loh. Jadi kita harus bergerak. Memang pasti bleeding, udah pasti. Jadi memang kalau contoh aja yang saya ini kan, yang saya lihat Inacraft itu kan suatu event yang sangat besar, yang kalau sekarang nih Pak Bi, ibarat kata si penyelenggara tinggal duduk, semua orang datang ramai-ramai, pemerintahan, BUMN dan semua dikasih harga berapapun dibayar sama dia. Sementara waktu pertama di tahun ke-1 sampai tahun ke-5, Inacraft itu berdarahnya seperti apa gitu loh. Jadi memang pola di Indonesia kita harus mulai dulu dengan langkah kecil, sehingga dengan kekuatan dan nafas yang panjang, insya Allah pemerintah baru lihat biasanya. Untuk saat ini Kota Tua kita apresiasi sekali. Mungkin suatu dampak positif dari BI memiliki dibentuknya OJK, sehingga kata orang BI ini bercandanya Pak Bi, pekerjaan kita diambil sama OJK, mari kita lihat pekerjaan yang lain, sehingga BI turun gitu loh ke Kota Tua. Nah ini yang mendorong kita untuk semangat. Jadi Mula di Kota Tua sebenarnya nekat gitu loh. Kita ingin menjadi trigger buat BUMN lain yang memiliki gedung-gedung yang ada di Kota Tua untuk tumbuh seperti kita, mengisi gedung-gedungnya dengan kegiatan yang berkualitas. Kalau memang mau dijadikan sebuah center mode baju muslim misalnya, go gitu loh, silakan. Monggo yang punya gedung di situ boleh berembuk sehingga kita membranding Kota Tua sebagai kota yang seperti Muslim Fashion Center misalnya Pak Bi. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau ditanya Mula hanya penyedia fasilitas, kita menyediakan ruang-ruang yang disewa kecil-kecil untuk teman-teman yang kepingin berkantor dengan membayar tidak berat. Kita menyediakan fasilitas. Kita juga menyediakan studio Pak Bi, karena kita tahu kota pariwisata, orang-orang senang selfie, orang-orang senang nge-vlog gitu loh. Jadi kita sediakan studionya. Kita bikin yang namanya bagian dari Mula itu Bermula Studio. Gitu, kita punya perlengkapan podcast, kita perlunya perlengkapan studio vlog gitu. Itu akan kita lakukan di Kota Tua. Dan kalau masuk ke dalam Mula Kota Tua, itu adalah tempat bermain, karena kita banyak sekali mural-mural cantik yang bisa dipakai buat foto. Di samping itu, Mula juga berkolaborasi dengan Cafe Sunyi, Pak Bi. Kita ingin memfasilitasi teman-teman difabel yang memang mereka punya hak juga untuk tumbuh bersama-sama dengan kita, yang prinsipnya mereka juga UKM. Mereka prinsipnya juga ada yang pandai menjadi meracik kopi, meracik makanan gitu loh, sehingga kita menggandeng Cafe Sunyi untuk ada di tempat kita gitu loh. Jadi kalau ditanya Mula Kota Tua banyak banget yang mau kita kerjakan. Mudah-mudahan nggak seperti dulu. Kalau dulu kan ilmu bisnis kita harus fokus katanya ke satu tempat. Kok saya nggak bisa ya Pak Bi gitu loh, fokus cuma ruangan aja misalnya, enggak. Karena saya pikir
dengan apa yang ada di lingkungan kita, yang kalau bahasa bisnis mungkin pasar kita, Mula itu sebetulnya bisa menggrab itu semua gitu loh. Jadi kita kepingin itu terjadi di Mula, di mana mungkin melalui Mula juga kita bisa membantu teman-teman di komunitas, teman-teman UKM mengembangkan produk souvenirnya, produk oleh-olehnya gitu loh. Kita nanti menamakan galeri kita menjadi Dimula, karena kita kepingin teman-teman yang ingin memasarkan atau menaruh produknya di tempat kita itu bisa dimulai di tempat kita gitu loh. Jadi memang kata mulai itu magic word banget buat saya gitu loh. Walaupun nggak pede, saya masuk ke Pabi ini udah benar belum sih namanya, please. Pak Bi lu nggak pernah jawab, saya sampai bingung ini kenapa ya kok saya dicuekin ya untuk nama brand Mula nih gitu loh. Ternyata one day Pak Bi bilang ya udah oke, katanya. Alhamdulillah saya pikir. Jadi Mula itu memang menjadi satu kebanggaan gitu loh Pak Bi. Ternyata bisa meaningnya tuh bisa banyak banget, dan saya yakin banget Mula bisa bermanfaat sangat banyak, bukan cuma buat UKM tapi juga buat dunia pariwisata. Seperti itu kira-kira Pak Bi. Ya, saya kenapa kalau teman-teman alumni khususnya ya nanya sama saya, Pak ini kira-kira udah bagus apa enggak gitu ya. Saya bisa tahu sebetulnya ini nanya atau mencari konfirmasi. Nah, kalau dalam hal Mbak Eti, Mbak Eti ini tukang minta konfirmasi aja. Enggak pede loh. Karena cuma konfirmasi, jadi saya diemin aja. Aduh. Tapi serius Pak Bi, nggak pede mulainya. Ini udah benar belum? Karena itu kembali lagi mungkin masalah jiwa UKM saya masih melekat banget gitu loh. Jadi rasa rendah diri itu menguasai itu sangat kenceng banget gitu loh. Saya memang kadang-kadang suka bingung. Gitu. Melihat kondisi sekarang dan juga kebutuhan teman-teman UKM, itu sebetulnya yang mereka butuhkan itu adalah promotor. Jadi semacam promotor gitulah. Jadi mereka mau jadi artis saja. Jadi artis yang nggak usah bayar, tapi juga nggak mau dibayar gitu. Yang penting dipromotorin, dipromosikan, kemudian dia dibesarkan. Nah, saya perhatikan memang demikian ya. Teman-teman itu tinggal diulik sedikit itu udah jadi besar. Ini tugas dari promotor seperti itu. Misalnya, kaki lima yang Mbak Eti bilang tadi, bahwa kota tua itu akan menjadi kota kaki lima. Menurut saya, kalau kaki lima itu mendatangkan traffic, maka jadikanlah kaki lima itu sebagai spearhead, ya, sebagai ujung tombaknya. Nah, sekarang tinggal diatur nih. Traffic yang mana ditarik oleh kaki lima yang mana, kan seperti itu. Jadi kaki lima pun yang seharusnya kaki lima itu, di mana sih letaknya kaki lima? Di mana traffic berada, di situ ada kaki lima. Kalau kota tua tidak bisa menarik traffic, ya kaki lima nggak akan ada di situ. Nah, kenapa kaki lima ada di situ? Karena ada traffic. Nah, ini yang harus dianalisa dari situ, Mbak, kalau menurut saya ya. Jadi mulainya adalah kota tua itu bukan space, bukan place, tapi traffic. Traffic misalnya dari stand park bus ke stasiun misalnya. Pasti lewat kota tua. Nah, itu ditangkap dengan baik. Buktinya apa? Kaki lima ada di situ. Nah, itu yang kalau istilahnya Mas J itu sarang semutnya di situ. Jadi sarang semutnya kita lihat, stasiun sarang semut, kemudian standplat sarang semut. Nah, ini semutnya jalan-jalan nih, nah itu ditangkap. Nah, ini yang mesti kita lihat, target market yang lewat ini siapa, kemudian perilakunya bagaimana, ya, apa yang bisa kita fasilitasi di situ. Nah, teman-teman UKM itu hanya butuh itu kok, Mbak. Jadi
salah satunya seperti itu. Atau misalnya trafficnya lewat online. Kalau trafficnya lewat online, berarti woro-woronya harus kenceng kan. Apa yang mau ditulis itu harus jelas gitu. Ini masalahnya kan teman-teman begitu. Pak, belajar copywriting. Oke, diajarin tekniknya. Udah bisa. Terus saya nulis apa, Pak? Lah, kamu mau nulis apa? Nah, Semuanya itu komunikasi ya Pak Wi. minta dituntun semua ini gimana nih? Ya, Jadi makanya kenapa saya bikin kelas online, itu ujung-ujungnya sih ngajarin copywriting. Ujung-ujungnya ngajarin bikin konten. Visual apa yang bagus, tulisan apa yang bagus, audio visual apa yang bagus, suaranya bagaimana, ceritanya bagaimana. Tapi apa yang mau diceritakan itu harus tahu dulu gitu. Nah, ini antara apa sama bagaimana ini kan kayak telur sama ayam nih, Mbak. ya. Mau diajarin copywriting dulu, nggak tahu apa yang ditulis. Mau diajarin apa yang ditulis, nanti kelamaan. Wah, jadi ya udah pilih salah satu, tangkap terus dipromot. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu. Jadi apa namanya, teman-teman UKM itu memang kalau dalam tanda kutip suka jengkelin saya. Soalnya apa? Semuanya halal tuh loh dia tuh. Betul Pak. Nggak bisa Susah. nggak bisa copywriting karena saya Iya. UKM, nggak bisa ngerti konten. Saya kan UKM. Wah. Tapi kita nggak UKM boleh, jadi kita nggak boleh menyerah karena UKM ini bagaimanapun juga adalah menyerap tenaga kerja 98% dari rakyat Indonesia diserap oleh UKM. Yang 2% itu korporat yang bankable. Yang belum tentu bisnisnya lebih bagus dari UKM. Kenapa bankable? Karena punya agundan. Itu aja, Mbak. Jadi, kenapa dibilang pengusaha di Indonesia hanya 2%? 2% itu kan versinya bank. Kalau versinya kreatif, industri kreatif, 98% masuk semua sebagai pengusaha. Gitu. Jadi kita nggak boleh merasa kecil hati seolah-olah cuma 2% yang pengusaha, yang lainnya UKM. Enak aja. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang begini, untuk membesarkan teman-teman UKM, pemerintah itu ngasih batasan. Di bawah 4,8 Anda disebut UKM. Itu disebut UKM, status pengusaha. Kenapa? Menghasilkan uang, menghasilkan omset kan sampai 4,8 gitu lah. Sebagai pengusaha, Anda harus taat bayar pajak kan gitu, supaya nanti kembalinya ke kita lagi. Nah, pajak UKM itu kan cuma 0,5% gitu. Saya sebagai pengusaha pernah menjadi pengusaha korporat. Waduh Mbak, itu PPN kena, terus PBA 21, 23, 25 kena. Itu besar sekali, itu total bisa 35-40%. Jadi makanya begitu saya dengar 0,5% itu, waduh, saya bilang harus dimanfaatkan, harus dimanfaatkan. Kita membuat tax planning yang bagus, nah maka teman-teman UKM akan maju. Nah, jadi jangan kecil hati, UKM adalah pengusaha yang omsetnya 4,8 miliar, itu aja. Itu, Mbak. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini, Mbak, ini pengaruhnya ke Mula bagaimana nih? Apakah betul-betul traffic offline-nya habis, harus diganti dengan online, dan apa yang Anda perbuat? Betul. Jadi sebetulnya begitu Maret terdengar kalau kita memang masuk ke kondisi pandemi ini, Pak, tim di Mula sudah mulai berpikir kita harus melakukan pembelajaran secara online gitu loh. Jadi kembali lagi kan nggak mudah nih. Kita sambil lihat, sambil belajar. Jadi yang kita lakukan adalah mengkontak database yang kita punya, orang-orang yang memang ingin berbagi ilmu, sharing apa yang akan diberikan kepada masyarakat tentunya.
Sehingga muncullah webinar-webinar yang kita lakukan yang di bulan April itu saya apresiasi dengan tim kami di Mula, Pak. Luar biasa sekali. Di April itu mereka menghasilkan 22 webinar. Yang buat saya, yang buat saya wow sekali. Karena saya melihat belum ada coworking satupun yang melakukan hal yang sama seperti Mula lakukan. Jadi memang kalau kami boleh katakan, coworking yang pertama melakukan program-program pembelajaran adalah Mula. Saya lihat baru setelah beberapa tahun ke depan, baru beberapa coworking melakukan program-program pembelajaran seperti yang kami lakukan. Nah, untuk masa-masa COVID ini, kalau saya boleh juga mengklaim gitu loh, kalau Mula itu duluan melakukan ini. Karena di bulan April kita memiliki 22 webinar free, dan masuk ke bulan Mei kita mulai mix, Pak. Karena kan kembali lagi kita mesti membiayai operasional kita, karena sampai hari ini alhamdulillah kita tidak melayoff satupun karyawan, mereka masih bawa pulang gajinya full. Mudah-mudahan nafas kita masih terus ada sampai kita membentuk suatu bisa memonetize income buat kita. Ya, satu-satunya yang saya lihat cuma webinar. Kita bisa menjadi sekolahan kalau menurut saya. Dan itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa series gitu. Misalnya series keuangan, karena saya paham teman-teman UKM dan juga masyarakat banyak buta nih soal keuangan. Seperti yang Pak Bi lakukan dengan pajak misalnya kan, itu sangat menarik sekali dilakukan. Terus juga nanti kita karena di Kota Tua, kita lebih banyak mengarah ke pemanfaatan atau pengembangan pariwisata. Kita akan bikin series pariwisata, karena memang pariwisata kita kan nol sama sekali, Pak. Kita masih olah, kita masih pikirin apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Tadi pagi juga saya dengar dari kelasnya Pak Budi, kenapa nggak bikin virtual katanya. Nah, itu menarik banget tuh, Pak. Gitu loh. Jadi mungkin sambil menunggu, karena kembali lagi kita paham masa-masa seperti ini nggak langsung selesai dibilang iya kita langsung normal, pasti nggak ya Pak Bi ya. Gitu loh, pasti ada jeda untuk kita kembali normal, atau ya seperti yang Pak Bia katakan, kalau kelamaan menjadi suatu habit baru buat kita gitu loh. Jadi Mula sampai saat ini melakukan webinar, kita di bulan Mei belajar menjadi 3 segmen Pak Bi, free untuk donasi. Jadi kita bikin webinar, dananya kita untuk membantu membantu teman-teman yang memang membutuhkan. Yang ketiga, kita lakukan berbayar gitu loh. Nah, berbayar kita polanya pun sangat fleksibel. Kita akan bicara kepada pembicara maunya gimana nih gitu loh. Ini yang kita lakukan. Dan kalau ditanya Mula ini apa sih, kok macam-macam, dari mulai yoga ada, branding ada, keuangan ada, untuk anak-anak juga ada. Memang saat ini kita pakai semua yang menarik. Karena dengan kondisi di rumah, kita paham ada anak-anak, hari Minggu biasanya kita bikin kelas-kelas yang lucu-lucu, yang ringan, kayak misalnya horror storytelling kayak kemarin gitu kan. Atau pola pembelajaran buat anak versi apa gitu. Nah, itu yang kita lakukan di hari Minggu. Tapi kalau di hari-hari kerja, kita lakukan yang serius, sampai alhamdulillah seperti Pak Ari yang sebelumnya di Bekraf, sekarang di Parekraf, eselon 1, beliau eselon 1 di Parekraf, murid Pak Bi juga. Beliau mau ngisi acara di tempat kita gitu loh. Jadi kalau ditanya Mula itu dari mulai orang yang ngasih pembelajaran guru sampai orang-orang yang memang ada di pemerintahan mau ikut turun di untuk membantu Mula tumbuh dan memberikan menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan agar orang itu banyak paham. Saat pandemi ini kita belajar gitu loh. Jadi kalau perlu setiap hari kita duduk menyimak. Pak Bi jam sekian sampai jam sekian, Pak Budi jam sekian sampai jam sekian, Kang Asep dari jam sekian gitu loh. Kira-kira seperti itu Pak Bi. Jadi Mula nggak akan pernah berhenti untuk berinovasi. Kami akan tumbuh terus insya Allah. Ya. Satu catatan kecil tentang berbayar dan gratis ya. Ini teman-teman harus paham sekali bahwa gratis itu artinya tidak ada komitmen. Kalau berbayar itu ada komitmen. Jadi kalau saya bikin kelas gratis, saya ngajarinya salah, Anda nggak bisa protes. Gitu. Karena nggak ada komitmen kita gitu loh. Gitu. Jadi misalnya, loh,
udah gratis protes, wah itu udah kebangetan banget. Jadi dikasih gratis apapun yang ada ya ditelan gitu. Tapi kalau komitmen, Anda bisa nuntut. Jadi kalau misalnya nih belajar brand sama Papi gratis, saya ini kan sesatkan kan Anda nggak tahu. Begitu tersesat ngomel ke saya, Pak Bi ngajarinya menyesatkan. Lah kan gratis, terserah dong ngajarinya gimana. Hati-hati dengan kata gratis ya. Makanya saya kalau ditawarin gratis, itu saya mikir gitu. Ih, jangan-jangan saya mau disesatkan. Mungkin Pak, kalau buat mula sambil kami juga belajar, gitu kan? Ya. Ini sesuatu yang baru ya, sehingga kalau memang ya itu tadi Pak Bi bilang, kalau ada miss sedikit, dimaklumilah kan kita masih belajar. Moderatornya Namanya juga gratis ya. Namanya juga gratis, nggak boleh protes. Betul. Ya, yang itu adalah, ya Pak. Kayak live IG saya ini kan gratis. Ya suka-suka saya, mau mulai jam 4, mau 4:03, lewat 4, lewat 5. Karena gratis. Tapi kalau berbayar, pasti tepat waktunya. Gitu. Dan ada yang protes, Pak, ini topiknya apa? Ditulis dong di pin. Oh, suka-suka saya, gratis kok. Mau pakai pin, mau enggak, mau ikut boleh, mau pergi nggak masalah gitu. Padahal saya mau ngobrol sama Mbak Eti. Ya. Oke. Ini sudah waktunya tinggal 25 menit. Ini waktunya menjawab beberapa pertanyaan. Ini sudah. Oh ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini Mbak Eti bersedia menjawab atau mungkin saya bisa bantu juga. Ya, jadi silakan. Ini pertanyaannya ternyata belum ada. Ini baru ngasih selamat aja nih. Bandung hadir. Terus Pak Bi, Mbak Eti sukses selalu ya. Oke, makasih. Femi Desiana. Hai Mbak Femi. Desiana. Ya, terus Show My Marketing. Cakep Pak Bi. Wah, saya udah tahu saya lama cakep. Nah, ini mana kan big. Apa sih namanya? Mana kan bake. Oh, cake. Hai Ratna. Ya. Boleh tanya nggak Mbak Eti? Ya silakan, mau nanya apa. Terus sehat selalu Pak Bi, alhamdulillah. Tetap semangat ngajar Pak Bi ya. Apa boleh buat? Sekarang bisanya cuma itu. Ya. Nah tadi pagi Mbak Eti saya menulis tentang relevan ya. Jadi saya foto salah satu buku yang saya baca. Age doesn't matter unless you are a cheese kan gitu. Umur itu nggak penting, ya. Kecuali kalau Anda itu sepotong keju. Habis ya Pak, jadi, ada masa berlakunya. Ya ada masa berlakunya dan ada masa kapan jamurnya itu keluar ya. Justru enaknya setelah berjamur. Jadi itu ada umur-umurnya kalau kayak anggur juga ada umur-umurnya gitu. Nah, jadi nggak usah risau dengan umur, karena yang penting itu kita tetap relevan. Gitu. Jadi ada yang komen, roda kehidupan berputar ya Pak Bi, nanti di atas, nanti di bawah gitu. Ya, memang demikian roda kehidupan. Nah, bagaimana caranya untuk tetap di atas, nggak ikut tenggelam ke bawah? Ya harus being relevan, harus menjadi relevan. Nah, relevan ini sesuatu yang nggak mudah sebetulnya untuk mengikuti, karena kemampuan kita untuk mengikuti zaman itu nggak sama, ya tidak seragam istilahnya. Nah, di situ keunggulan UKM sebetulnya, karena UKM ini kan kecil, karena kecil dia lincah, bergeraknya bisa cepat, gesit, responsif. Nah ini yang teman-teman itu, aduh, aku gemes banget.
Oke, ini ada pertanyaan dari Agus Viko. Materi mantap. Iyalah, bagaimana Mbak memulai kelas mulai gratis, akhirnya berbayar? Bagaimana menggeser mindset mereka? Terima kasih, Pak Bi. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Sebetulnya nggak susah ya gitu loh, karena kan dengan online ini kita berbayar juga nomor satu nggak mahal, nomor dua manakala mereka free, saya percaya kalau memang ilmu yang diserap pada saat webinar free itu dibutuhkan, manakala webinar yang sama muncul kembali, itu akan diambil. Gitu, karena itu sudah kita lakukan, misalnya gini, kita berpikir manakala pandemi ini selesai, orang-orang yang di PHK akan rame-rame bikin lamaran pekerjaan. Nggak banyak orang yang bisa bikin lamaran pekerjaan misalnya. Nah, ini kita naikkan menjadi sebuah webinar. Dan itu responnya luar biasa. Atau yang tengah terjadi, kita membuat kelas berkaitan dengan cara-cara melakukan suatu kontrak pada saat pandemi berlaku. Kan kita bisa melakukan apakah karyawan dirumahkan dengan berbayar sekian persen, itu kan semua bisa dibicarakan. Karena kalau kita seperti kita ini kan dengan UKM kita bisa duduk bareng dengan karyawan kita untuk berbicara. Tapi kan hukumnya itu kan tetap harus berlaku gitu loh. Nah itu kan nggak semua orang, nggak semua pengusaha yang UKM paham dengan itu. Sehingga hal tersebut bisa kita bikin menjadi satu kelas. Kalau masalah mindset mereka sih saya pikir Mas, kalau mereka butuh, mereka akan ambil kelasnya. Karena saya paham nggak semua teman-teman UKM kepingin free. Mereka berani berbayar, bahkan apabila mereka paham betul kebutuhannya untuk maju itu, berbayar mahal pun akan mereka lakukan. Gitu. Tapi untuk mulai kita lakukan bertahap. Dari webinar yang free ini kita akan melihat mana yang memang potensi untuk dikembangkan menjadi webinar yang berbayar. Atau yang kita paham betul, narasumber yang kita punya adalah orang yang pasti dicari sama orang karena ilmunya. Kayak Pak Bi misalnya, gitu kan. Orang pasti akan cari ilmunya. Saya duduk lagi di kelas Pak Bi, mulai lagi dari nol karena memang kembali lagi saya duduk berkali-kali, kepahaman yang saya dapat itu nggak langsung dapat gitu loh, itu harus berulang-ulang. Kembali lagi saya nggak mau beralasan karena saya umur ya Pak, tapi memang saya yakin nggak semua orang duduk sekali langsung bisa. Makanya kalau ikut kelasnya Pak Bi kan ada riset, Pak Bi mempersilahkan karena Pak Bi paham tuh, nggak mungkin sekali duduk bisa. Nah, dengan mula itu yang kami lakukan. Jadi kalau untuk mindset, kami nggak khawatir itu akan terpilih sendiri. Kalau memangnya dia kepingin gratis terus, dia akan mencari kemana-mana. Bukan cuma ke mula. Setiap webinar yang gratis, dia akan masuk. Tapi kembali lagi seperti tadi Pak Bi bilang, apakah yang gratis itu bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan gitu loh. Jadi bergantinya webinar dari free menjadi berbayar, insya Allah mula juga nggak khawatir. Karena kembali lagi free-nya tetap jalan, donasinya tetap jalan, berbayarnya tetap jalan. Kan orang juga paham, mula juga harus hidup. Mula punya karyawan, punya banyak hal yang harus dibayar. Sehingga kita sama-sama yuk, sama-sama mula survive, teman-teman juga bisa survive dengan hal tersebut. Kami berharap mula tetap menjadi wadah untuk teman-teman memulai berkreasi, berkoneksi, dan beredukasi. Seperti itu. Ya, dan menurut saya momentum juga penting, Mbak. Jadi, betul, Pak. Pada waktu awal bulan Maret, itu mulainya dirumahkan, itu saya langsung bikin kelas berbayar. Itu untuk brand. Yang daftar sedikit, Pak. Karena momentumnya belum datang gitu. Jadi akhirnya saya hentikan, saya tunggu sampai momentumnya pas. Di mana orang sudah mulai sebulan di rumah, mulai resah. 2 bulan mulai, wah iya ya, nggak ada penghasilan nih, cari ilmu apa yang bisa menghasilkan uang ya. Nah, baru kemudian saya buka. Ketika buka animonya memang naik, jauh. Gitu. Nah ini momentum ya.
Dan tetap kalau saya buka kelas yang berbayar dengan kelas yang gratis, walaupun yang gratis saya bilang ini ilmu TK-nya brand, tetap 200-300 orang yang ikut. Karena kata gratis itu memang menyihir orang, Mbak. Memang menyihir orang. Oke, ini ada lagi pertanyaan, Pak Pi mau tanya mana yang lebih didahulukan, punya produk yang bagus atau promo yang bagus. Karena kalau sekarang saya sering kejebak beli produk yang biasa saja, tapi dipromoin sama artis-artis. Ya, yaitu salah kamu sendiri, orang artis cuman apa namanya, promo juga kamu tahu dibayar, kenapa juga diikutin. Jadi yang betul itu ikutilah saran dari orang yang sudah pernah nyoba. Nah, itu paling pas. Itu namanya testimoni. Kemudian dari Manachan, Big. Namanya keren banget dah. Sampai saya nggak bisa nyebut. Pak Pi, Manaken Break. Oke. Mau tanya, masalah UKM khususnya saat ini aku dengar UKM membutuhkan banyak bahan baku gula industri. Barangnya nggak ada. Sementara pemerintah seolah-olah lepas tangan. Ya impor dari Cina toh. Berhenti impornya. Impor COVID-nya sekalian diimpor. Sekalian. Ini gimana solusinya nih, Mbak? Wah, kalau udah masuk ke situ susah lah ya, bukan ranah saya lah ya, gitu loh. Iya, nggak bisa kita jawab. Saya terutama nggak bisa jawab karena memang bukan ranah kita lah, apalagi berkaitan dengan gula, gitu loh. Cuma tadi Pak Bi menyinggung masalah impor, Pak Bi. Kayaknya dengan kondisi seperti ini adalah suatu momen di mana kita bisa memanfaatkan produk lokal sebagai pemenuh kebutuhan kita, Pak. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Ya memang sih momen ya, karena barang dari luar kan nggak bisa masuk nih sekarang. Gitu loh. Jadi apa yang ada lah di depan mata yaitu yang kita beli. Dan saya berharap teman-teman UKM yang memiliki produk melakukan produk sebaik-baiknya gitu loh, sehingga manakala masyarakat yang pada saat ini terpaksa memakai produk lokal karena nggak dapat produk impor, mereka jadi jatuh cinta dengan produk tersebut gitu, sehingga mereka akan memakai produk teman-teman UKM diteruskan gitu loh, menjadi suatu produk yang menjadi kebutuhan buat dia gitu loh. Nah, ada satu hal Pak Bi yang saya sebetulnya agak concern dan memang saya masukkan ke Mula, Pak. Mohon pendapat Bapak nih akhirnya. Kita murid Pak Bi, Mas Tesar kan punya Light Big yang sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Zoom kali ya Pak ya. Tapi kan karena keterbatasan dana, otomatis beliau tidak bisa tumbuh seperti Zoom yang sudah menghasilkan begitu banyak omset gitu loh. Saya memang memasukkan ke beberapa pembicara, saya bilang boleh nggak saya izin, saya memanfaatkan produk lokal untuk area kita webinar gitu Pak. Kita akan mulai di bulan Mei ini ada beberapa yang kita manfaatkan Light Big sebagai sarana untuk kita berbagi, untuk belajar Pak. Yeah. Gitu. Jadi memang mimpinya kenapa sih uangnya dikasih ke Zoom gitu? Zoom itu kan punya orang luar gitu. Jadi kalau ditanya omsetnya dia misalnya berapa? Sekian triliun. Berapa persennya itu pasti dari masyarakat kita tuh Pak. Coba semua sampai suami saya di rumah saya tanya dia punya akun Zoom. Jadi kayak Telkomsel, kayak Excel gitu kan, Mbak Bi. Saya bilang, aduh, berarti ini kan pasarnya gede banget gitu loh. Nah, kalau Light Big kita sama-sama kita dukung, kayaknya peluangnya gimana menurut Pak Bi? Ya, problemnya kalau menurut saya, setelah saya pakai Light Big juga, itu adalah terbebasnya dari bugs. Jadi lagi ngomong enak-enak tiba-tiba tuing nah gitu. Ngomong enak-enak tiba-tiba mati. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau itu bisa diperbaiki, saya kira peluangnya luar biasa. Nah, ini yang apa namanya?
introspeksi ya untuk diri sendiri. Yes. Nah, kalau untuk yang gratis pakai Lightbrick nggak apa-apa. Kok mati Pak tengah-tengah? Ya nggak apa-apa orang gratis gitu. Tapi kalau berbayar, Anda bisa dituntut. Tiba-tiba mati tengah jalan. Nah ini adalah apa namanya hal yang harus diketahui oleh Tesar dan teman-teman. Mbak Eti, kalau ngobrol sama Mbak Eti ini nggak habis-habis nih. Ini waktunya tinggal 3 menit ini. Jadi silakan 2 menit dipakai untuk rangkuman. Jadi pesan kepada teman-teman UKM, ada mula, manfaatkan mula dan segala macam. Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Bi. Prinsipnya prinsip yang saya pegang adalah di mana nafas kita masih ada di badan, bahwa proses belajar itu nggak akan pernah berhenti. Karena pasti ada saja sesuatu yang baru yang akan kita pelajari dan akan kita alami gitu loh. Sehingga saya berharap mula co-working space atau mula creative hubs bisa menjadi tempat buat teman-teman UKM bertumbuh. Karena pada dasarnya kami bisa diajak duduk bareng untuk membicarakan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian untuk tumbuh. Karena kita akan tumbuh sama-sama. Biarlah mula boleh menjadi bagian dari teman-teman UKM, startup, ataupun profesional juga, menjadi suatu wadah yang bermanfaat, bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu aja, Pak. Oke. Baik. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Eti yang sudah mewakafkan waktunya dan juga mewakafkan ilmunya pada kita-kita semua. Saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah mewakafkan waktu juga untuk mendengarkan kita ngobrol. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Dari saya cukupkan sampai di sini. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.